Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 34, 1 to 34, come in. 4, are you en route to the battery suspect 318 East 3rd Street? Roger, it's on your screen, 318 East 3rd Street. Ed, in the parking lot, see the parking attendant, subject vehicle is a white van, unknown license, subject are female Hispanic. Roger, can you interrupt this? 27-hour battery suspect is at 318 East 3rd Street. Is that related to your call, or do you want a different patrol unit? American 27, verify your code 6 with the suspect or with the victim. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagara Kretagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Mulanya, Tumapel bukan sebuah kerajaan, melainkan daerah bawahan Kerajaan Kediri. Menurut Kitab Paraton, wilayah Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Aku, sekarang setara camat. Tunggul Ametung memiliki istri bernama Kendedes. Tahun 1222, masih disebutkan dalam Paraton, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok dengan keris Pugandring. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes yang saat itu sedang mengandung. Anak Kendedes dari Tunggul Ametung ini diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Kendedes yang merupakan janda Tunggul Ametung, Ken Arok punya satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes, Ken Arok menjadi penguasa baru Tumapel. Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Terjadilah peperangan sengit antara Tumapel melawan Kediri. Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok memenangkan perang tersebut yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel. Inilah cikal bakal lahirnya Kerajaan Singasari. Letak Kerajaan Singasari. Lokasi Kerajaan Singasari sekarang diperkirakan berada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Tercatat terdapat 4 raja lainnya yang pernah berkuasa di Kerajaan Singasari. Berikut ini adalah nama mereka. 1. Anusapati. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati berkuasa selama 21 tahun. Namun, ia kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok yang ingin membalas dendam. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ronggowuni. 2. Tohjaya. Tohjaya menggantikan posisi Anusapati. Namun, Ronggowuni merasa dirinya juga berhak menjadi raja. Maka, timbullah pertempuran antara kubu Tohjaya dan Ronggowuni. Karena kurangnya dukungan, Tohjaya terdesak lalu melarikan diri. 3. Ronggowuni.
Ronggowuni bergelar Srijaya Winuwardana. Ia memimpin Singasari bersama Mahesa Cempaka. Saat memerintah, Ronggowuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda. Di bawah kepemimpinannya, Singasari aman dan tentram. Dan yang keempat, Kertanegara. Kertanegara merupakan raja kerajaan Singasari yang paling terkenal. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada 1268 Masehi. Di bawah pimpinannya, Singhasari menjadi kerajaan yang besar. Corak agama dan kepercayaan kerajaan Singhasari di awal berdiri. Saat dipimpin Ken Arok sebagai raja, Singhasari memiliki corak agama Hindu. Namun seiring waktu di saat pemerintahan Kertanegara, corak keagamaan mulai ada sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Sinkretisme tersebut menjadi bentuk Siwa Buddha. Salah satunya adalah berkembangnya aliran Tantrayana. Kartanegara merupakan penganut aliran Tantrayana ini. Bahasa dan kehidupan sosial masyarakat kerajaan Singhasari menggunakan bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Sanskerta. Masa kejayaan kerajaan Singhasari. Pada masa Raja Kartanegara, Singhasari melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Kartanegara juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan di dalam dan luar kepulauan Indonesia. Saat itu agama Hindu dan Buddha juga berkembang dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Runtuhnya Kerajaan Singhasari. Kerajaan besar yang mampu menyatukan Nusantara ini runtuh di bawah kepemimpinan Kertanegara. Kertanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi Singhasari. Kertanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaannya dengan pertahanan laut. Namun sayang, Kertanegara justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang raja dari keturunan kerajaan Kediri, menyerang Singhasari. Jayakatwang adalah raja di wilayah Galeng-Galeng atau Madiun, sekaligus besan dari Kartanegara. Anak Jayakatwang, Ardaraja, menjadi menantu dari Kartanegara. Kitab Pararaton menyebutkan dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singhasari, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja merupakan adipati Sumenep yang telah dijatuhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Wiraraja pula lah yang memberitahukan kepada Jayakatwang kapan waktu yang tepat untuk menyerang Singhasari, yaitu pada waktu sebagian kekuatan tentara Singhasari sedang ada di Melayu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun Saka 1216 atau 1294 Masehi maupun Kitab Pararaton menyebutkan bahwa tentara Jayakatwang menyerang dari dua arah, yakni dari utara dan selatan. Pasukan yang menyerang dari utara rupa-rupanya hanya sekedar untuk menarik pasukan Singhasari di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Ardaraja. Pada saat itu, Jayakatwang menyerbu keraton dari selatan dan dapat membunuh Raja Kertanegara. Kitab Pararaton menggambarkan Kertanegara tewas terbunuh pada saat sedang bermabuk-mabukan. Namun ada sumber lain menyebutkan bahwa Raja Kertanegara meninggal bersama para Brahmana saat sedang melakukan upacara keagamaan. Dengan gugurnya Raja Kertanegara pada tahun 1292, maka seluruh kerajaan Singhasari dikuasai oleh Jayakatwang. Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Kisah kebesaran Singhasari Tumapel berakhir di sini.